Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua. Tentu jumpa dalam program Ngobrol Virtual edisi 7 Maret 2025, tepatnya di hari Jumat hari ini. Dan tentunya spesial juga karena pada hari ini kita berkesempatan akan membahas bagaimana Ramadan di tengah lesunya ekonomi. Sebagai informasi awal bahwa mungkin juga sebagian tribuner sudah sadar akan hal ini. Ramadan tahun ini terasa berbeda, di mana dimulai dari celengan atau kotak sumbangan masjid yang tak lagi penuh hingga pasar dan juga pusat perbelanjaan yang sepi pengunjung. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana kita bisa tetap menjaga semangat berbagi di tengah kondisi ini? Dan untuk itu kita sudah mengemas perbincangan kita dengan tajuk Ramadan di tengah lesunya ekonomi. Bersama narasumber kita ada Bapak Abdul Muthalib SEMM selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Kota Makassar dan juga sekaligus menjadi pengamat ekonomi dari Unismo. Untuk itu izinkan saya menyapa narasumber kita yang sedang bergabung di ruang virtual. Selamat sore Bapak Abdul Muthalib. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak pada sore hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Artinya kondisi puasa kita pada hari yang ke-6 ini, masuk Baik. ke-7 ini adalah memberikan semangat ya. Semangat untuk bekerja, semangat untuk meningkatkan prestasi dan seterusnya. Saya kira itu. Amin, ya Pak. Dan tentunya semangat untuk berbagi juga Pak. Mungkin walaupun tajuk kita di sore hari ini bagaimana Ramadan mungkin terasa sedikit berbeda dengan ekonomi yang lesu Pak. Nah, ini kita mungkin untuk mengawali perbincangan kita mau mendengar sudut pandang atau juga pengamatan dari Pak Abdul. Bagaimana Anda melihat kemudian pengaruh Ramadan terhadap perekonomian masyarakat nih Pak? Terutama mungkin kalau kita ketahui bersama kondisi ekonomi yang lesu seperti sekarang ini Pak. Ya, baik. Terima kasih atas perkenan dan pertanyaannya. Yang pertama bahwa kondisi ekonomi kita secara nasional maupun apa namanya secara lokal kita ini tidak lepas daripada kondisi ekonomi yang tidak begitu baik-baik saja, gitu ya. Kenapa? Karena ekonomi dunia sekarang ini banyak dipengaruhi oleh persoalan-persoalan politik di Timur Tengah, kemudian di Eropa Timur dan seterusnya, kemudian tindakan-tindakan yang baru saja apa namanya yang dilakukan oleh Presiden Amerika Donald Trump itu kan memberikan dampak yang cukup besar terhadap kegiatan perekonomian dunia. Akibatnya itu terdampak pada perekonomian kita secara nasional. Nah, ekonomi kita memang dirasakan sekarang ini bukan hanya karena persoalan-persoalan sesat yang terjadi di dunia sana, tetapi memang ekonomi Indonesia sekarang ini kan sudah dari dulu ya, sejak pemerintahan Jokowi 2 tahun 3 tahun terakhir ini memang kondisi ekonomi kita kan tidak bagus. Kenapa? Yang pertama adalah disebabkan karena pembangunan ekonomi Indonesia itu dimulai dengan faktor investasi secara makro. Yang kalau kita tahu bahwa kalau investasi atau pembangunan ekonomi dimulai dengan makro, maka perputaran uang itu akan menjadi lambat, kan begitu. Kalau terjadi perputaran uang menjadi lambat, maka serapan tenaga kerja, perputaran ekonomi mikro juga akan menjadi rendah. Nah, akibatnya akan berpengaruh terhadap inflasi. Berbeda kalau pemerintah itu membangun ekonomi dimulai dengan perputaran ekonomi dimulai dengan membangun UMKM, yaitu usaha-usaha yang tidak tergantung pada utang piutang negara, tidak tergantung pada sektor investasi makro. Nah, kalau itu dimulai, maka itu perputaran uang akan menjadi cepat sekali. Nah, kalau uang berputar dengan cepat, maka tentu akan menggerakkan sektor-sektor yang lain sehingga yang bergerak apa namanya, yang bergerak ekonominya itu bukan segelintir orang, tetapi banyak orang. Nah, inilah yang kita rasakan sekarang ini. Makanya pemerintahan Prabowo sekarang ini mencoba menggerakkan sektor-sektor UMKM
sektor-sektor ekonomi yang banyak banyak menyentuh kepada masyarakat kecil sehingga pergerakan ekonomi itu dirasakan cukup cukup bagus. Nah, ini memang membuat pemerintahan sekarang ini akan menjadi menjadi sulit memang karena persoalan-persoalan masa lalu yang dibawa oleh pemerintahan Jokowi itu masih dirasakan sekarang. Itulah sebabnya dampaknya ekonomi kita ini agak melambat, tidak bisa menjadi cepat. Salah satu indikasi bahwa Presiden Prabowo sekarang ini akan memperbaiki ekonomi, khususnya memperbaiki ekonomi pada menengah ke bawah sektor UMKM, itu dikeluarkannya Kepres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran pemerintahan. Namun demikian, model efisiensi yang diterapkan oleh Pak Prabowo sekarang ini terhadap anggaran yang akan dikelola oleh pemerintahan, kementerian dan seterusnya berdampak terhadap perputaran ekonomi selanjutnya. Artinya uang pemerintah yang tadinya diharapkan bisa lebih banyak digelontorkan untuk dibelanjakan itu ternyata terbatas. Akibatnya perekonomian pada sektor masyarakat, pada sektor publik itu menjadi lambat perputarannya. Itulah yang kita rasakan sekarang, Mbak. Dalam hal ini Pak Abdul juga melihat atau juga mengamati bagaimana kebijakan yang kemudian diterapkan bagaimana pada kebijakan awal dari Presiden Republik Indonesia mengenai efisiensi, dan kemudian saat ini mungkin ada istilah lagi mengenai refocusing dari anggaran-anggaran yang ada, begitu Pak. Berarti hingga saat ini kalau Pak Abdul sendiri mengamati mungkin di kehidupan sehari-harinya juga, saya sendiri secara pribadi kalau ditanya apakah melihat penurunan daya beli kita sebagai masyarakat menurun, ini kayaknya agak bingung untuk jawabnya nih Pak. Kalau Pak Abdul sendiri bagaimana untuk menjelaskan hal ini Pak? Ya, kita memang merasakan seperti itu bahwa masyarakat menengah ke bawah, ya, terutama pada yang lapisan bawah, memang daya belinya semakin menurun, ya. Kenapa semakin menurun? Itu ditandai dengan persoalan sumber pendapatan mereka yang sudah terbatas. Kemudian, kenapa terjadi sumber pendapatan yang makin terbatas? Terjadinya PHK, belum terbukanya banyak lapangan kerja yang menyebabkan banyak pengangguran yang seharusnya memerlukan belanja. Ya tentu belanja diharapkan dari sumber pendapatan itu tidak terjadi. Sehingga inilah yang disebut dengan menurunnya daya beli masyarakat. Kemudian daya beli masyarakat itu juga diikuti oleh daya beli pemerintah, kan begitu. Bukan hanya pemerintah, karena terbatasnya anggaran. Misalnya dengan dibatasinya anggaran yang dikeluarkan, yang dikelola oleh kementerian atau pemerintah daerah, maka banyak proyek-proyek yang tidak bisa dilaksanakan. Satu di antaranya misalnya, ya, tapi itu kita bagus, kita lihat seperti itu, misalnya persoalan pemangkasan anggaran kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, kunjungan-kunjungan ke daerah yang tidak penting. Tetapi misalnya kalau anggaran-anggaran yang bersifat fisik yang memberikan fasilitas umum, ya, itu yang dibatasi, maka sesungguhnya tidak terjadi pengeluaran atau belanja pemerintah terhadap masyarakat, sehingga di masyarakat itu tidak terjadi perputaran uang. Kalau tidak terjadi perputaran uang, maka keterbatasan sumber pendapatan masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok pengusaha, itu akan menjadi lambat. Nah, akan menjadi lambat. Akibatnya daya beli ini menjadi menurun. Dan daya beli yang menurun itulah yang dikaitkan dengan yang disebut dengan inflasi. Nah itu. Pak Abdul sendiri mungkin lebih lanjut lagi mengenai tips-tips atau mungkin kiat yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar dapat mengelola nih keuangan pribadi mereka dengan bijak selama Ramadan, apalagi berbicara tentang tadi situasi ekonomi yang sudah Anda sampaikan memang sedang lesu, begitu Pak. Bagaimana tips yang bisa kita lakukan nih secara pribadi atau juga mungkin dalam keluarga dengan bijak selama bulan Ramadan ini khususnya? Ya baik, ya baik, baik Mbak. Terima kasih. Jadi sebagai warga masyarakat yang tentu juga merasakan hal seperti itu, terjadinya penurunan daya beli masyarakat, ya daya beli mungkin secara individu juga seperti itu, maka sesuai dengan pertanyaan Mbak tadi itu, maka yang pertama adalah rencanakan keuangan, ya.
lakukanlah perencanaan keuangan rumah tangga, dan itu banyak sudah dikonsepkan atau diberikan oleh para pakar tentang, terutama pakar ekonomi rumah tangga itu. Itu yang pertama, rencanakan pengeluaran uang. Kemudian yang kedua adalah kurangi kegiatan-kegiatan belanja yang sifatnya berpoya-poya. Ya, misalnya yang pertama adalah bagi ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak dan seterusnya, jangan terlalu banyak lah, misalnya makan di luar. Ya, uang yang digunakan untuk makan di luar tuh sebaiknya digunakan untuk konsumsi rumah tangga saja. Ya. Yang ketiga, walaupun dalam keadaan sempit, ya usahakan tetap menabung berapapun besarnya itu, gitu ya. Kalau misalnya tidak menggunakan tabungan secara konvensional yang ada di bank misalnya, lakukanlah atau buat tabungan yang mungkin ada di rumah kayak celengan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah kurangi melakukan kunjungan-kunjungan. Ya, kunjungan misalnya bukan berarti kita harus memutus silaturahmi dengan keluarga. Bagi keluarga yang tidak terlalu penting, apalagi jauh, ya tidak usah dia kurangi kunjungan itu. Kemudian yang berikutnya adalah sambil melakukan pengetatan, melakukan perencanaan pengelolaan keuangan, jangan sampai ya pengetatan dan pengelolaan keuangan ini akan merugikan atau mempersempit pengeluaran kita untuk kebutuhan biaya pendidikan anak-anak. Ini penting sekali karena pendidikan itu adalah merupakan investasi untuk masa depan. Investasi masa depan dalam pengertian bahwa sesungguhnya termasuk adalah investasi untuk pengembangan ekonomi ke depan, baik itu bersifat makro maupun bersifat makro. Itu yang paling penting. Kemudian yang berikut adalah ibu-ibu yang misalnya memang dari dulu sifatnya hanya mengelola bekerja di rumah tangga, cobalah berpikir sekarang membuka usaha-usaha kecil, home industry ya, yang bisa menghasilkan uang, berapapun itu besarnya. Apakah membuat misalnya kuliner ya dijual di depan rumah, atau bisa melakukan kerjasama dengan pihak usaha-usaha yang bisa, usaha yang lain bisa menerima hasil produksi ibu-ibu atau bapak-bapak ya, kemudian bisa menghasilkan uang seperti itu. Melakukan kerjasama dengan mall atau toko-toko dan seterusnya untuk bisa menjadi tujuan dari produksi yang dihasilkan itu. Ya, sehingga ini kan semua bisa menciptakan uang. Jadi dengan demikian sesungguhnya ketika kita bisa melakukan efisiensi, melakukan perencanaan keuangan, sekaligus kita juga harus menciptakan bagaimana menimbulkan atau menciptakan peluang-peluang sumber pendapatan itu, berapapun itu besarnya. Itu. Baik Pak, saya setuju sekali Pak, apalagi juga ini sepertinya bukan reminder untuk para emak-emak atau bapak-bapak saja Pak. Jadi ini kalangannya yang disentil juga adalah kaum muda-muda nih Pak. Kaum muda-mudi Ya, juga bisa bergerak bersama, kemudian tadi ada solusi yang ditawarkan seperti mungkin pada momen Ramadan ini bisa ya, mungkin memulai usaha kecil-kecilan Pak ya. Kita juga ya melihat betul. bahwa di fenomena juga di Kota Makassar sudah ada berbagai macam jenis takjil dan juga berbagai macam Hmm, event yang bisa ya, juga diikut sertakan oleh para UMKM atau juga baru yang ya, para pemuda mungkin baru merintis nih untuk di dunia usaha. Terima kasih Pak untuk remindernya Pak, tapi ada pertanyaan penting juga Pak. Kira-kira apakah ada sektor atau industri tertentu yang justru bisa memanfaatkan momen Ramadan ini seperti untuk bisa berkembang meskipun dalam keadaan ekonomi yang mungkin sedang tidak stabil nih Pak? saya kira kita belajar dari sesuatu yang sudah terjadi di masyarakat, ya. Sudah banyak buktinya dan kita ya sudah banyak kita lihat itu kan misalnya penggunaan Facebook gitu ya. Yang kita sebut itu adalah kalau dalam teori adalah ekonomi kreatif itu ya. Menggunakan aplikasi CapCut dan seterusnya buat konten-konten yang misalnya menarik sehingga konten yang menarik itu dinilai bagus oleh pihak Meta kan begitu ya. Itu kan menciptakan uang, dan ketika dia menciptakan uang kan bukan jumlahnya sedikit, sepanjang itu memiliki kriteria penilaian yang bagus dari pihak Meta kan seperti itu. Itu yang pertama dari sisi penggunaan sistem informasi dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan misalnya kan begini, ada proses-proses pembelajaran ya yang dilakukan yang
yang harus dilakukan oleh misalnya terutama anak-anak yang mempunyai kemampuan ekonomi, kemudian anak-anak yang sementara masih kuliah, belum ada penghasilan tergantung dari orang tua, coba jadikan Anda sebagai mentor untuk membantu itu. Dengan interaksi seperti itu kan bisa menghasilkan uang dan bisa membantu orang tua dan bisa membantu ekonomi, terutama mahasiswa, ekonomi mahasiswa yang sedang belajar kan begitu. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah eh, kita begini, tidak harus membuat suatu apa aturan secara formal, tetapi kita manfaatkan saja dalam rangka mengatasi persoalan ekonomi yang semakin sempit. Sekarang kan banyak tukang-tukang parkir, gitu ya. Banyak tukang parkir, apakah terutama ini tukang parkir liar kan begitu ya. Nah, di tukang parkir liar ini kita lihat pada kenyataannya banyak bos-bosnya itu sebenarnya itu orang mampu. Yang dia pekerjakan itu adalah orang-orang yang tidak mampu seperti itu. Bagaimana ini bos-bos tukang parkir yang mampu ini mempekerjakan orang-orang atau anak muda yang dulunya bekerja sekarang menganggur, manfaatkan itu ya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan sehingga orang juga yang memarkir merasa tidak dipalakkan seperti itu. Yang selama ini kan banyak kelemahannya bahwa tukang-tukang parkir liar itu orang yang memarkir itu dianggap merasa dipalakkan begitu, bukan merasa dijaga motornya, apa namanya, diparkir dengan bagus, tapi justru merasa dipalak. Ah ini kelemahan-kelemahan ini diperbaiki bisa menjadi sumber pendapatan atau sumber penghasilan pekerjaan. Itu salah satu contoh. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak muda sekarang kan ada yang misalnya nganggur-ngangguran ataupun mahasiswa yang belum mendapat pekerjaan masih menunggu kiriman orang tua. Ini kan banyak sekarang ekonomi-ekonomi kreatif itu seperti misalnya membuka usaha laundry, itu ya, usaha laundry. Ini kan potensi-potensi sumber pendapatan yang bisa dikerjakan oleh anak muda, kan begitu. Termasuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang dulunya bekerja sudah PHK, nah bisa menciptakan seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan ini kesempatan orang banyak mencari kuliner dan seterusnya, manfaatkan momen itu, ciptakan kue-kue dan seterusnya yang bisa menarik, yang bisa menghasilkan diferensiasi dengan pembuat kue yang lain sehingga Anda menjadi tujuan atau sasaran pembeli, kan seperti itu. Jadi kita istilahnya kalau seperti ini kita harus menciptakan usaha yang sama pada objek komunitas usaha yang sama. Jangan menciptakan usaha atau mendepresiasikan usaha pada objek komunitas yang berbeda gitu. Jadi misalnya Anda jangan menjual kue-kue kuliner di tengah gerombolan usaha-usaha bengkel motor. Jangan, tidak laku itu, ya. Karena orang datang ke tempat sana itu hanya mau mencari kue, mencari apa? Memperbaiki motornya, mencari onderdil. Jangan bawa kue, dia tidak mau beli kue, kan begitu. Itu di situ logikanya menurut saya. Ya, mungkin sejalan yang disampaikan oleh Pak Abdul bahwa ada fenomena juga yang saya lihat belakangan ini, ada inovasi yang dibuat oleh Ya, pembuat kuliner nih Pak ya, cita rasa ya. kulinernya diubah. Mungkin dipadukan antara pisang hijau dengan jalan kote nih Pak. Ada inovasi baru jadi namanya pisang kote Pak. Jadi ya pisang hijau tapi dalam bentuk jalan kote. Nah, itu mungkin bisa Iya, jadi ide jualan juga, Pak ya. Mungkin iya, bagi para iya, ibu-ibu atau juga pemuda yang hobi masak. Nah, itu mungkin iya, sejalan dengan disampaikan oleh Pak Abdul bahwa harus ada diferensiasi dari iya. produk yang sudah ada begitu, Pak. Oke. Pak, ini kan kalau berbicara Hasil, tentang ya inovasi produknya. yang ada, ya, atau juga mungkin Ya. ide-ide, saran-saran yang diberikan oleh Pak Abdul. Salah satu permasalahannya adalah ketika berbicara tentang modal nih Pak. Nah, kalau berbicara tentang modal, biasanya para masyarakat ini berharapnya kepada pemerintah nih. Sedangkan tadi Ya. kan dikatakan bahwa pemerintah saat ini kan lagi ada istilah kebijakan efisiensi anggaran, kemudian Hmm, ada pengurangan perjalanan dinas dan sebagainya. Nah, untuk itu hmm. kalau berbicara tentang modal, masyarakat bisa berharap kemana nih Pak? Kalau dari pengamat ekonomi bagaimana penjelasannya Pak? Ya, jadi sekarang kan kalau persoalan misalnya apa ya, kebutuhan modal ya melalui misalnya ketersediaan dana atau difasilitasi oleh perbankan ya untuk kegiatan usaha, saya kira itu tidak ada perubahan seperti itu.
Tidak ada seperti itu. Jadi, dan itu tidak ada kaitannya dengan misalnya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Kan kan yang sekarang kan yang muncul ini sekarang apa yang mengemuka ini adalah efisiensi anggaran pemerintah, bukan efisiensi anggaran non pemerintah misalnya perusahaan swasta. Walaupun itu juga diimbau, ya walaupun itu juga diimbau. Nah, kembali kepada persoalan modal, saya kira begini, peranan dinas misalnya koperasi kota, pemerintah kota atau dinas industri ataupun mungkin pemerintah kecamatan di mana masyarakat yang bersangkutan itu berada, itu bisa membantu mereka memberikan apa namanya tentor penyuluhan kepada calon-calon pengusaha yang mau membuka usaha untuk bagaimana mendapatkan kredit dari bank kan begitu. Yang selama ini kan mereka ketakutan atau mereka tidak tahu tentang bagaimana sih proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan pinjaman modal dari bank. Karena kenapa? Selama ini kan tidak ada yang menuntun mereka, ya kan? Akhirnya orang-orang seperti ini terjebaklah pada rentenir atau sekarang muncul yang disebut dengan apa apa pinjaman online ya, pinjol. Nah, pinjol ini dan rentenir itu kurang lebih sama karena ujung-ujungnya adalah mencekik ya para nasabahnya ketika mereka tidak mampu mengembalikan modal yang diberikan itu termasuk misalnya bunga ya seperti itu. Inilah yang jadi permasalahan ya dalam hal pinjaman pinjaman online itu dikasih iming-iming ya apa cair cepat tapi ujung-ujungnya akan dicekik oleh pihak apa namanya pihak prinsipal pinjaman itu. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Pak Abdul, bagaimana masyarakat juga bisa bijak begitu Pak ya, mungkin ketika Nah, membutuhkan pendanaan itu ya, harus dengan yang sesuai dengan yang di apa ya istilahnya, yang diawasi begitu ya dengan OJK ya ya. Yang OJK dalam ini ya. ya, yang paling penting adalah diawasi oleh OJK. Karena memang kalau berbicara tentang pinjaman online itu bagaimana banyak fenomena yang terjadi juga yang bisa menyebabkan ada kriminal juga Pak di kemudian hari. Iya, baik. Pak Abdul tadi di awal mungkin saya sempat bahas mengenai lesunya perekonomian di bulan Ramadan ini juga mungkin yang memengaruhi nih Pak ya adanya penurunan angka sumbangan Pak ya di dalam masjid khususnya kalau berbicara tentang Ramadan. Nah, apakah ini mungkin juga kalau dari sudut pandang Bapak ataukah ada perubahan pola pikir masyarakat nih Pak terhadap beramal mungkin di tengah kondisi perekonomian saat ini Pak? Ya, jadi kalau kondisi itu seperti sekarang menurut saya masyarakat ya kan kalau kita bagi-bagi klaster masyarakat ini ada masyarakat pekerja, ada masyarakat bisnis kan begitu ya. Ada masyarakat yang heterogen yang pada kelas bawah. Nah, yang kalau kita lihat menurut saya ini asumsi saja, yang terdampak sekalian adalah masyarakat yang pekerja yang banyak tergantung pada sektor pemerintahan. Inilah yang apa kalau kita lihat yang sedikit secara psikologis terpengaruh atas kebijakan itu yang berdampak terhadap penghasilan mereka. Nah, penghasilan mereka dalam arti bahwa ini terjadi penurunan karena ada apa pangkasan anggaran. Nah, ini berkontribusi terhadap menurunnya ketika sumbangan mereka ketika misalnya ke masjid, kepada anak yatim, kepada hal-hal yang dulunya mungkin dihamburkan, diberikan sumbangan, sekarang tidak lagi seperti itu. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari sisi masyarakat yang lain di luar dari masyarakat yang bekerja di luar dari sektor pemerintahan, misalnya dia pedagang dan seterusnya, itu terdampak pada memang menurunnya jumlah omset mereka kan begitu ya. Ya, para penjual eh, kuliner dan seterusnya, penjual jasa, penjual produk dan seterusnya itu kan menurun omsetnya. Nah, itu kan kita lihat seperti halnya misalnya di mal-mal, ternyata kan sekarang sudah sepi-sepi tidak seperti tahun lalu. Itu artinya omset mereka itu menurun. Kalau omset menurun terkait dengan kemampuan pendapatan mereka juga yang akan menurun. Dampaknya adalah ketika misalnya seharusnya menjadi kewajiban moral untuk memberikan sumbangan, tapi jumlah pendapatannya sedikit, akhirnya mungkin sumbangan mereka ke masjid, sumbangan mereka ke tempat-tempat lain itu akan menjadi menurun
seperti ini. Jadi ini bukan persoalan mungkin kalau di pemerintahan orang yang bekerja pemerintahan adalah terkait dengan faktor psikologis, tetapi yang orang bekerja yang berpendapatan bukan dari pemerintahan atau bukan sebagai PNS dan seterusnya itu berkorelasi terhadap fakta bahwa memang menurun ya sumber pendapatan kita, menurun omset kita sehingga penghasilan kita baik dari sisi perusahaan maupun secara individu itu juga menurun yang secara pribadi berkorelasi terhadap menurunnya sumbangan kita, kegiatan kita, bakti sosial kita kepada yang lain seperti itu. Jadi dalam hal ini bisa Anda berikan mungkin Pak masukan seperti apa strategi yang bisa dilakukan oleh pengurus atau ya pengurus masjid atau juga yayasan agar setiap kegiatan sosialnya masih bisa berjalan walaupun mungkin atau juga berjalan dengan baik beroperasi dengan baik walaupun mungkin istilahnya sumbangan yang masih yang masuk saat ini mungkin terbatas gitu Pak. Ya, jadi saya kira memang karena ini adalah masjid itu adalah lembaga sosial, ya, yang dari dulu secara konseptualnya itu memang selalu sumber pendapatannya berharap dari pemasukan sosial kan begitu. Nah, untuk sementara mungkin ada saran, tapi ini kan sangat berisiko. Misalnya ya parkir masjid kan begitu ya, tapi kan ya setiap jamaah yang membawa kendaraan mobil atau motor dikenakan parkir. Nah, tapi ini kan berisiko, ya. Pasti akan dikritik habis. Nah, kenapa yang pertama bahwa kalau itu terjadi maka lembaga sosial ini berubah menjadi lembaga bisnis, kan begitu. Nah, ini kan makin ribut dan itu tidak mungkin dilakukan. Ada masjid yang melakukan seperti itu tetapi bukan masjidnya, tetapi individunya, misalnya masjid apa Jenderal M Yusuf itu ya. Ya kan sudah ada memang parkirnya sekian dibayar, tapi di dalam itu ketika dia parkir disuruh ada lagi kelompok-kelompok tertentu, orang tertentu yang memalak itu meminta lagi sumbangan. Jadi dua kali orang bayar. Nah, itu ya. Tapi itu hanya kasuistik sifatnya. Yang kedua adalah kalau bisa menurut saya, masjid sekarang ini bukan lagi hanya mengelola orang salat, mengelola orang pengajian, tapi bisa menciptakan nilai-nilai ekonomi yang bisa menambah penghasilan atau paling tidak apa namanya menutupi pendapatan masjid, penerima masjid yang menurun. Apa itu kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif misalnya? Buat misalnya ada semacam toko-toko yang ada di dalam masjid, ya misalnya menjual apa ya? Simbol-simbol Ka'bah, simbol-simbol Al-Qur'an ataupun menjual Al-Qur'an, nantinya di situ masyarakat akan membeli. Nah, dengan demikian tentu ada sumber pendapatan yang ada di situ. Kemudian apa namanya masyarakat atau pengurus ya masjid yang ada sekarang ini itu jangan terpaku atau jangan terlena dalam artian bahwa ya mungkin karena faktor ekonomi ya sumber pendapatan kita ini juga menurun ya penurunan ekonomi. Jangan berhenti melakukan usaha-usaha yang dinamis, meminta sumbangan. Karena memang tugasnya pengurus masjid itu meminta sumbangan sebenarnya. Bukan menciptakan sumbangan, meminta sumbangan. Gitu ya. Nah, lakukanlah permintaan-permintaan sumbangan bukan hanya pada masyarakat sekitar situ, tetapi juga pada masyarakat-masyarakat yang luas yang misalnya yang sudah perantau, yang dulunya salat di masjid itu sekarang merantau, itu lakukan pelacakan kontak mereka, berapa sumbangan yang kau berikan pada masjid ini. Saya kira hal seperti ini yang bisa sedikit membantu, ya, sedikit membantu di dalam melakukan pemulihan keuangan masjid. Karena masjid ini bukan hanya sebagai tempat salat, tetapi sebaiknya masjid ini menjadi sarana untuk membangun nilai-nilai kerohanian di luar dari salat sehingga memang memerlukan fasilitas tertentu. Misalnya harus ada AC-nya, kemudian harus bersih. Nah, kalau dia harus bersih, harus ada orang yang dijaga untuk mengurus masjid itu seperti itu. Nah, inilah yang harus dicarikan uang seperti itu. Ya, menurut saya.
itulah tadi mungkin masukan yang bisa disampaikan oleh Pak Abdul. Tadi ada masukan mungkin yang agak sedikit pro kontra begitu Pak ya. Tapi melihat Ya, hal atau juga apa yang terjadi saat ini memang ada hal-hal atau strategi terkhusus yang harus dilakukan oleh pengurus yayasan atau juga pengurus masjid di manapun berada begitu Pak ya. Ya, lebih lanjut lagi Pak, mungkin sebelum kita ke closing statement, bagaimana Pak Anda melihat jika tren penurunan aktivitas belanja ini berlanjut pasca Ramadan Pak? Menurut Anda, apakah ada kemungkinan peluang itu terjadi? Dan kalau iya, bagaimana solusi yang tepat untuk kita semua? ya. Mungkin melakukan tabungan, memiliki tabungan darurat kah, atau seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kalau saya ingin membahas, ini ada sih punya konsep tentang ini sebenarnya. Ini kan berkaitan dengan ekonomi secara keseluruhan, secara komprehensif, ya kan? Nah, kalau misalnya kita kembali begini, pemerintah kenapa dia melakukan efisiensi pembatasan itu? Yang pertama memang anggaran kita memang sudah tidak mencukupi karena ada persoalan-persoalan pengelolaan anggaran yang sebelumnya tidak tercapai. Ya. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi ya pemerintah melihat bahwa pihak pemerintah daerah, pihak pemerintah pelaksana pada tingkat bawah ini selama ini mengelola anggaran itu jor-joran. Ya, itu dibuktikan apa? Misalnya ketika apa namanya dilarangnya atau dibatasinya yang misalnya acara-acara seremonial karena ini yang kadang-kadang membengkak anggarannya padahal dia acara seremonial kecuali misalnya dia kalau proyek fisik atau objek dari anggaran itu ya tidak ada masalah tapi kalau seremonial terlalu banyak seremonialnya ya nah ini kan bisa terjadi markup seperti itu nah ini mungkin pemerintah melihat seperti itu sehingga kalau ini terjadi pembatasan seperti itu yang pertama menurut saya itu bagus artinya paling tidak pemerintah kalau dia sudah melakukan efisiensi anggaran ini paling tidak dia tidak lagi berpotensi atau kecil kemungkinan dilakukan perubahan anggaran ya APBN perubahan kan seperti itu karena memang pada saat penetapan undang-undang atau penetapan Kepres Impres Kepres nomor 1 tahun 25 itu memang targetnya bahwa kalau kita sampai bisa melakukan efisiensi anggaran pemerintah bisa menetapkan target efisiensi itu menjadi 293 triliun ya dari 200 triliun. Sehingga kalau ini bisa terjadi kan ya lumayan banyak proyek yang bisa dikerjakan dengan efisiensi 293 triliun itu. Nah, cuman pada pihak apa namanya pihak individu ya masyarakat misalnya masyarakat individu ini kalau saya secara pribadi, kalau terjadi apa namanya wait and see bagi masyarakat untuk melakukan belanja, tentu ini menjadi tanda-tanda. Ada apa? Apakah betul masyarakat ini sekarang memang sudah kekurangan uang sehingga dia betul-betul membatasi dirinya untuk melakukan belanja, atau dia mengikuti anjuran pemerintah, ya kan? Nah, kalau misalnya mengikuti anjuran pemerintah itu tidak ada masalah, bagus sih. Cuman memang ya kalau uang ya masyarakat itu tidak dibelanjakan tentu yang akan rugi juga masyarakat itu kenapa karena perputaran ekonomi ya, akibat kita banyak belanja di masyarakat itu tidak terjadi yang dampaknya juga akan bisa berpengaruh terhadap industri atau perusahaan kalau dia batasi produksinya karena tidak ada lagi permintaan maka bisa terjadi PHK kan begitu. Maka kalau terjadi PHK, pembelian bahan baku untuk proses industri itu akan jadi menurun. Jadi berkaitan seperti itu. Nah, akibatnya ini terjadi apa ya? Keterkaitan link penurunan daya beli yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap makroekonomi yang semakin menurun. Kalau makroekonomi sudah menurun, itu artinya indeks ekonomi kita juga akan semakin menurun. Kalau indeks ya, ekonomi kita semakin menurun, maka pasti orientasinya adalah kemiskinan pasti itu. PDB kita akan menjadi menurun. Saya kira itu. Ya,
Berarti untuk closing statement kita mohon izin Pak Abdul bisa memberikan kita tips atau juga sekaligus reminder kita, mungkin walaupun di tengah bulan Ramadan atau momen Ramadan ini masih tetap kita harus melaksanakan beramal begitu Pak ya, beramal walaupun mungkin kondisi ekonomi yang bisa dibilang cukup kurang stabil begitu Pak. Mungkin Ya, boleh disampaikan dan juga menjadi closing statement kita, silakan. ya baik. Saya hanya menghimbau kepada masyarakat ya, eh, terutama ibu-ibu rumah tangga yang sumber pendapatannya itu sangat tergantung dari suami. Tetaplah semangat Bu, tetaplah berpikir positif dalam menghadapi ekonomi itu. Kemudian kalau bisa ya, eh, ibu-ibu atau warga negara yang yang tidak berpenghasilan atau pernah berpenghasilan tetapi sekarang dibatasi karena PHK, maka cobalah ciptakan ekonomi kreatif ya, atau ekonomi yang bisa sumber usaha yang bisa menghasilkan pendapatan walaupun itu jumlahnya kecil. Misalnya paling tidak apa? Merubah mindset kita ya tentang suatu dalam kebutuhan membeli barang. Paling tidak ini kan efisiensi. Bahwa tidak semua ya barang yang dipromosikan oleh lembaga atau individu itu adalah bagus. Coba sesuaikan dengan tingkat kebutuhan ya, seperti itu. Sehingga dengan demikian kalau kita menyesuaikan ini, itu artinya kita sudah melakukan pembatasan kebutuhan belanja itu. Sambil kita terus berusaha mencari celah-celah potensi untuk menciptakan sumber pendapatan. Nah, dalam bulan Ramadan ini ada dua tips dan itu sudah lazim sebenarnya. Yang pertama adalah ciptakan kuliner ya di lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah busana-busana yang berkaitan dengan kebutuhan ibadah muslim menjelang Idul Fitri. Kemudian bagi anak muda, ini kan sekarang sudah masanya adalah masa teknologi informasi. Manfaatkan ekonomi-ekonomi yang berkaitan teknologi informasi itu. Sebenarnya ini kan sudah lazim. Misalnya ya seperti kita lihat sudah ramai ciptakan video-video yang bisa dinilai uang oleh Meta, kan begitu ya. Ini kan banyak sekali peluangnya. Kemudian yang berikutnya adalah coba lakukan model orang-orang pekerja yang ada di Pasar Baru Jakarta, ya. Jadi faktor jangan gengsi, ya. Ya, bagi yang berfisik kuat, ya, cobalah jadi kuli panggul, misalnya seperti itu. Bagi yang tidak memiliki pekerjaan, pendidikan yang tinggi, tetapi dia mau bekerja, coba itu, ya. Tentu misalnya kalau seorang berpendidikan doktor atau guru besar, kan tentu tidak mungkin dia mau jadi kuli panggul kan seperti itu. Tapi bagi guru besar ya atau seorang ilmuwan cendekiawan mestinya ya menciptakan satu konsep ya, konsep tentu peluang ekonomi yang bisa ditawarkan kepada mahasiswanya, nanti mahasiswanya menularkan kepada masyarakat umum, seperti apa kita menciptakan pekerjaan yang bisa menghasilkan pendapatan, yang bisa membantu ekonomi ya rumah tangga seperti itu. Misalnya seperti apa? Misalnya ada penelitian dosen, kan? Penelitian dosen. Dosen misalnya, maka penelitian itu menggunakan beberapa kuesioner, manfaatkan mahasiswa itu untuk melakukan kuesioner tugas itu dan kasih honor seperti itu. Nah, ini persoalan bagi cendekiawan yang bergelar misalnya guru besar atau doktor ya untuk memberi kesempatan kepada yang lain untuk berbagi kan seperti itu. Karena setiap hasil penelitian itu kan ada proyeknya kan seperti itu. Ini penting sekali. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman guru besar atau teman-teman cendekiawan yang ada di Unismu ini memberi kesempatan kepada mahasiswanya untuk berpartisipasi sehingga dari situ mahasiswa yang tadi ikut berpartisipasi diberikan honor dan seterusnya. Ini kan ada sumber-sumber pendapatan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini saya ambil contoh di dalam internal Unismu ada kegiatan-kegiatan misalnya ekonomi ya bukan ekonomi. Jadi kegiatan-kegiatan tertentu yang mungkin terkait dengan ekonomi itu melibatkan mahasiswa
siswa, melibatkan teman-teman yang statusnya misalnya staf dan seterusnya untuk berpartisipasi di situ karena kegiatan-kegiatan seperti ini kan ada honornya. Itu kan sangat membantu seperti itu karena ya kalau dia sudah dapat itu honor seperti itu di samping gajinya kan alhamdulillah kan sudah bisa membantu perekonomian mereka. Nah, kemudian yang berikut lagi terkait dengan itu bagi mahasiswa ini terutama mahasiswa kami yang ada di Unismo ini pintar-pintar, kreatif sekali. Yang di depan kampus itu mereka membuka apa namanya, membuka tempat-tempat ya untuk dijadikan stand untuk membuat takjil, gitu ya, membuat takjil. Ini melibatkan beberapa mahasiswa sehingga ini kan juga sesuatu yang menurut saya adalah hal yang bersifat kreatif ya, menghasilkan nilai ekonomi. Nah, ini adalah contoh-contoh yang sederhana dan sudah lama dilakukan. Tidak ada salahnya kita mengulang kembali, memperbaiki kembali seperti ini. Sehingga ya mungkin kita yang tadinya sekarang ini stagnan atau terkena secara apa ya, psikologis karena faktor ekonomi ini bisa bangkit kembali. Kita bisa melakukan usaha-usaha untuk menciptakan sumber pendapatan bagi kita yang sudah tidak berpendapatan atau untuk membantu ekonomi rumah tangga. Saya kira itu. Terima kasih Pak Abdul atas closing statement-nya. Tentunya tadi jika yang disampaikan itu bisa diterapkan oleh seluruh akademisi di seluruh Indonesia, Pak, rasanya para mahasiswa ini akan sangat terbantu nih Pak ya. Mungkin Ya, semoga bisa menjadi percontohan dari apa yang sudah ya, dilaksanakan oleh pihak Unismu sendiri, dan juga terima kasih ya, sudah memberikan kami saran juga bagi para pemuda mungkin bisa menggunakan tadi ada dua opsi, mungkin ya, menggunakan keterampilannya jasa untuk ya, membuat konten begitu ya untuk ya. kekinian, kemudian yang mungkin untuk pendidikan yang mungkin belum terlalu tinggi bisa menggunakan jasa dengan tenaga atau fisiknya. Terima kasih Pak Dan Abdul. ini, Ya, iya, baik. dan ini Pak, iya, ini yang dibangun oleh rektor kami, Bapak Dr. Rainanda, mencoba mengembangkan kreativitas itu, ya, mencoba sehingga dengan demikian ini bisa tertularkan dalam praktik ini, bisa tertularkan dalam kelas dan dari kelas dikeluarkan lagi kadang, dan itulah menjadi kecirian dari Universitas Muhammadiyah Makassar, ya, Baik Pak, ya. Dan tentunya mungkin melalui tayangan ini semoga bisa tersebar luas lagi Pak ya apa yang sudah dicanangkan dari Unismu ya, sendiri di Kota Makassar dan juga bisa menjadi percontohan bagi universitas ya, atau perguruan tinggi lainnya di Indonesia ya, Pak. Terima kasih ya. Pak atas masukannya, dan Terima kami juga kasih. sangat berterima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Apalagi mungkin dalam momen puasa ini semangat tetap menjalankan aktivitasnya Insya Pak ya. Allah. Baik, Insya Allah. iya. Terima kasih Terima Pak kasih. Abdul. Semoga kita bisa Ya, bertemu di ya, kesempatan lainnya, terima juga kasih bisa juga Ibu berbincang lebih Prolin lama ya. lagi Pak ya. Ya, Iya, terima baik. kasih Terima kasih Pak Tribun ya. Timur. Ya, salam Salam sehat. juga buat keluarga Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Baik, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program Ngobrol Virtual. Tentunya tadi yang kami sampaikan isinya daging semua, mungkin dari persoalan bagaimana tantangan yang dihadapi masyarakat selama bulan Ramadan ini, dan juga berbagai macam ya solusi yang sudah ditawarkan dan juga disarankan oleh Pak Abdul selaku narasumber kita di hari ini. Semoga bisa diupayakan dalam momen-momen kita setiap harinya. Untuk itu saya Fiorina Jeretno mewakili Pak Abdul dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.